Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ukhatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali saya hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Ukhatul iman dimanapun Anda berada, masih bersama Matan Abu Syuja' dalam Babul Muamalat. Pada kesempatan ini kita telah sampai pada pembahasan tentang asy-syuf'ah, atau yang dikenal dengan hak preemption atau hak mendapatkan penawaran terlebih dahulu. Hak mendapatkan penawaran terlebih dahulu terjadi yang paling sering adalah dalam praktek persyarikatan. Tatkala Anda memiliki partner dalam sebuah perusahaan atau partner dalam kepemilikan suatu aset, maka secara etika dalam syariat dan juga etika secara budaya, Anda tidak boleh dan tidak dibenarkan secara syariat ataupun secara etika budaya tradisi masyarakat untuk menjual saham Anda, share Anda ataupun bagian Anda dari aset tersebut atau perusahaan tersebut kecuali dengan terlebih dahulu menawarkan kepada partner Anda, kepada syarik Anda atau kepada kawan Anda yang sesama memiliki bagian pada ladang tersebut atau aset tersebut ataupun perusahaan tersebut. Dan tatkala Anda tidak mengindahkan etika ini, sehingga secara sepihak tanpa menawarkan saham Anda atau bagian Anda untuk dibeli oleh partner, tiba-tiba Anda menjualnya ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu menawarkannya kepada partner, dan ternyata akhirnya betul-betul Anda menjual kepemilikan Anda tersebut, saham Anda, kepada orang lain, maka partner Anda, syarik Anda, mendapatkan kewenangan secara hukum syariat untuk membeli dengan paksa, membeli kembali dengan paksa saham Anda yang telah terjual tersebut dengan harga yang sama, senilai dengan penjualan Anda. Kalau Anda menjual seharga 100, maka partner Anda berhak secara hukum syariat, dan kalau itu kemudian sampai ke meja hijau, ke pengadilan syariat, pengadilan hukum Islam, maka partner Anda akan mendapatkan support, kekuatan, baik secara hukum syariat ataupun secara peradilan Islam, untuk kemudian melakukan pembelian ulang, atau yang dalam istilah perusahaan dengan akuisisi, untuk mengakuisisi ulang saham Anda yang telah terjual tersebut senilai transaksi yang telah terjadi antara Anda dengan orang ketiga tersebut. Dan kalaupun Anda menolak ataupun pembeli tersebut enggan untuk melepas sahamnya kepada partner Anda kecuali dengan nilai yang lebih besar, maka partner Anda akan mendapatkan dukungan dari peradilan untuk tetap membeli senilai harga yang telah terjadi antara Anda dengan dia. Alias dia berhak untuk membeli sebesar atau senilai harga yang telah terjadi antara Anda dengan dia. Ini yang disebut dengan hak syuf'ah. Kenapa demikian?
Para ahli fikih telah menjelaskan bahwa secara etika syariat, ketika Anda ingin menjual, tentu sudah sepatutnya Anda terlebih dahulu menawarkannya kepada partner Anda. Tatkala Anda lancang, tidak mengindahkan hak sebagai hak-hak saudara Anda, hak kawan Anda sebagai partner tersebut, berarti Anda telah menghilangkan haknya dia sebagai partner. Padahal selama ini Anda telah menjalin hubungan yang baik, adanya kesepakatan untuk bersama-sama memiliki aset, memiliki perusahaan, mengelola perusahaan. Tiba-tiba Anda menjualnya secara sepihak. Padahal bisa jadi partner Anda punya kepentingan untuk membeli saham Anda. Dan bisa jadi partner Anda juga potensi akan menanggung kerugian, menanggung hal yang sangat menyusahkan dia bila ada partner baru yang mungkin perangainya kurang baik, perilakunya tidak santun, atau mungkin pemalas, atau mungkin beda visi dengan partner Anda, yang menyebabkan akan terjadi gejolak kemudian di perusahaan ataupun dalam pengelolaan aset tersebut. Sebagaimana Anda telah mengabaikan hak dia, maka dia sebagai pihak yang terzalimi mendapatkan kuasa secara hukum untuk membeli ulang saham Anda yang telah terjual, tanpa harus menzalimi, tanpa harus merugikan pihak ketiga yang membeli saham Anda. Kenapa? Karena partner Anda akan membayar senilai harga pembelian yang telah dia lakukan, termasuk biaya administrasi dan lain sebagainya. Sehingga partner Anda terbebas dari kelancangan Anda. Sebagaimana dia juga terhindar dari berbagai potensi sengketa, potensi hal-hal yang negatif dengan datangnya partner baru. Anda pun mendapatkan hak Anda tanpa dikurangi sedikit pun, sebagaimana pembeli baru, orang ketiga tersebut kembali mendapatkan dananya tanpa terkurangi sedikit pun. Ini yang dikenal dengan hak syuf'ah. Al-muallif rahimahullah al-Imam Abu Syuja' mengatakan, wa syuf'atu wajibatun bil khultah dunal jiwar fima yanqasimu duna ma la yanqasim. Asy-syuf'ah, hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu, dan kemudian bila hak itu tidak diindahkan, diabaikan, maka partner berhak untuk membeli ulang dengan paksa aset ataupun saham yang telah Anda jual kepada orang ketiga tersebut. Itu hukumnya wajibah. Itu hukumnya adalah sesuatu yang pasti tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dielakkan. Sehingga di sini mu'allif mengatakan wajibah, alias Anda tidak bisa mengelak, dan partner Anda yang telah Anda langkai haknya sehingga Anda menjual saham tanpa terlebih dahulu menawarkan kepadanya, dia juga berhak secara hukum, dan haknya itu kuat. Sehingga kalau ternyata terjadi perbedaan keinginan, tidak ada kesepakatan antara Anda pembeli baru dengan partner Anda ini, maka partner Anda ini memiliki kekuatan secara hukum untuk membeli dengan paksa. Anda suka ataupun tidak suka, pembeli baru tersebut suka ataupun tidak suka, maka itu diabaikan secara hukum syariat, karena Anda telah memulai, Anda yang memulai menunjukkan sikap-sikap yang tidak santun, sikap-sikap yang tidak elegan, sikap-sikap yang mencerminkan etikat buruk dengan tidak menghormati partner, tidak menunaikan hak-hak sebagai seorang partner ataupun rekanan. Bil khultah. Nah, hak mendapatkan penawaran terlebih dahulu ini
terjadi bila kedua belah pihak atau lebih itu kepemilikannya bersifat musya', atau yang diutarakan oleh al-imam di sini al-muallif dengan khultah, kepemilikannya dalam bentuk nisbah, dalam bentuk persentase. Adapun bila kepemilikannya itu terpisah-pisah, ya, mungkin pembeliannya dulu bareng bersamaan, tetapi ternyata sudah dipisahkan dengan batas, misalnya tanah bagian kanan, bagian kiri, bagian kiri itu Anda beli, tanah yang bagian kanannya Anda yang membeli. Itu semula milik satu orang, 1 hektar tanah Anda beli berdua. Sehingga ketika selesai pembelian atau ketika pembelian, tanah tersebut dibagi 2, ada batasan tanah. Separuh hektar sebelah kanan milik Anda, separuh hektar sebelah kiri milik partner Anda. Sehingga kepemilikan Anda tidak bercampur. Atau yang disebut dengan Anda membeli bersama, namun akhirnya Anda hanya sebatas sebagai tetangga saja. Maka bila kebersamaan Anda hanya sebatas tetangga, dunal jiwar, kata beliau, maka tidak ada hak syuf'ah. Yang ada hanya etika sebagai tetangga saja, tapi tetangga tidak punya hak untuk membeli dengan paksa. Ini mazhab yang diajarkan dalam al-Imam Syafi'i, alias dengan pendek kata, hak mendapatkan penawaran terlebih dahulu atau hak syuf'ah atau hak preemption itu hanya terjadi bila kepemilikan aset itu bersifat persentase, ya, bercampur. Tidak bisa diidentifikasi mana hak Anda dan mana hak dia, karena semua aset, setiap sentimeter dari tanah, setiap lembar saham atau setiap persen dari perusahaan tersebut dimiliki secara bersamaan, ya, dimiliki secara bersamaan. Inilah kondisi di mana Anda berkewajiban untuk terlebih dahulu menawarkan saham Anda kepada partner sebelum Anda menjualnya kepada orang lain. Adapun bila kebersamaan Anda hanya sebatas tetangga, baik semula membeli bersama-sama atau tidak bersama-sama namun akhirnya menjadi tetangga. Seperti ketika Anda di perumahan, di satu blok, satu jalan, satu gang, Anda rumah nomor 1 dan dia rumah sebelah Anda, berbatasan tanah, berbatasan dinding misalnya. Atau mungkin rumah sebelah depan Anda, seberang jalan misalnya. Itu tetangga. Maka tidak ada kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada tetangga. Dan kalaupun Anda diam-diam menjual rumah Anda kepada orang lain, baru tetangga Anda mengetahui kalau rumah Anda jual, maka tetangga tidak punya hak untuk membeli dengan paksa. Ini yang disebut dengan al-jiwar. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Asyuf'atu fi ma lam yuksam, fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah." Adanya hak kewajiban atau adanya kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu, hak mendapatkan penawaran terlebih dahulu itu terjadi bila kepemilikan aset itu belum dibagi. Namun fa idza waqa'atil hudud, bila kepemilikan aset itu telah dibagi sehingga telah ada batas aset, sebelah kanan milik A, sebelah kiri milik B. Wasurifatit turuq, apalagi di antara aset masing-masing sudah dibuat jalan yang memisahkan antara aset Anda dari aset partner Anda. Fala syuf'ah, maka tidak ada hak syuf'ah, tidak lagi ada hak syuf'ah, tidak lagi hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu atau membeli dengan paksa aset partner yang telah dijual. Nah,
dari hadis ini dapat difahami bahwa semula ketika Anda patungan, Anda bersyirikat dengan kawan Anda membeli 1 hektar tanah, Anda mengumpulkan dana, dan kemudian dana yang terkumpul itu dibelikan 1 hektar tanah. Maka kepemilikan 1 hektar tanah ini milik berdua. Sehingga dalam kondisi ini, Anda tidak boleh menjual bagian Anda kecuali terlebih dahulu menawarkan kepada partner. Tatkala Anda dengan lancang menjual tanpa menawarkannya kepada partner, maka partner Anda secara otomatis ketika mengetahui penjualan ini, dia berhak mengajukan gugatan, mengajukan penggunaan hak syuf'ah. Sehingga aset Anda yang telah terjual itu boleh dibeli dengan paksa oleh partner Anda. Namun bila Anda telah bersepakat dengan dia untuk membagi kepemilikan aset tersebut, misalnya ladang, dibelah menjadi 2, kemudian dibuat jalan atau batas pemisah antara ladang milik Anda dari ladang milik dia, maka hadis ini dengan jelas mengatakan fala syuf'ah. Padahal secara de facto walaupun jalan dibuat, ada batas tanah, tapi itu tidak mengeluarkan Anda dari status tetangga. Ya, semula berserikat, menyatu haknya, asetnya menyatu, ketika dibagi walaupun tidak lagi menyatu tapi Anda masih terikat hubungan tetangga. Namun demikian Nabi mengatakan fala syuf'ah. Ya, kalau sudah dipisahkan haknya, dibuat jalan, dibuat batas, maka tidak lagi ada hak syuf'ah. Sehingga hadis ini dianggap oleh Imam Syafi'i serta yang lainnya bahwa ini sharih, tegas, menafikan adanya hak syuf'ah, adanya kewajiban menawarkan terlebih dahulu sebelum menjual kepada tetangga. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta yang lainnya. Namun ulama-ulama yang lain dalam mazhab Al-Imam Malik, demikian pula dalam mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat bahwa hak syuf'ah itu ada 2 model. Syuf'ah yang pertama adalah syuf'ah yang terjadi karena adanya perserikatan atas kepemilikan suatu aset. Maka kalau kepemilikan aset ini dimiliki secara syirikah, secara bersama-sama, maka ini sepakat adanya hak syuf'ah. Anda tidak boleh menjual kecuali dengan terlebih dahulu menawarkan kepada partner Anda. Yang level kedua adalah hak syuf'ah yang terjadi antara tetangga. Bila antara Anda dengan tetangga itu ada penghubung, ada kebersamaan, yaitu kebersamaan dalam jalan, kebersamaan dalam misalnya sumber air, sumur, misalnya kebersamaan tempat buang sampah. Maka ketika tetangga ini memiliki fasilitas umum yang dimanfaatkan secara bersama-sama, maka antara mereka terjalin hubungan hak syuf'ah. Sehingga tetangga tidak boleh menjual asetnya. Anda tidak boleh menjual aset Anda, rumah Anda, kecuali dengan terlebih dahulu menawarkan kepada tetangga Anda. Namun bila tetangga itu tidak ada kebersamaan dengan Anda dalam jalan, tidak ada kebersamaan dengan Anda dalam masalah tempat buang sampah atau halaman atau sumur, karena dia di gang lain, atau mungkin tetangga di belakang rumah sehingga akses ke rumahnya berbeda, halamannya berbeda, tempat buang sampahnya berbeda, kemudian sumurnya berbeda, hanya ada batasan tetangga saja. Maka dalam kondisi pertentangan semacam ini tidak ada hak syuf'ah. Tidak ada hak syuf'ah. Anda bebas menjual tanpa harus menawarkan kepada tetangga belakang rumah. Tetapi tetangga sebelah kanan kiri Anda,
Sebagaimana yang itu terjadi di perumahan yang ada di zaman sekarang. Tetangga kanan kiri Anda atau tetangga depan rumah, seberang jalan, dia berhak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu. Karena Anda dan dia memiliki kebersamaan dalam hal apa? Akses jalan. Memiliki kebersamaan dalam hal tempat pembuangan sampah. Mungkin halaman, mungkin sumur air. Karena ketika Anda menjual rumah Anda tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada tetangga depan kanan kiri Anda, sehingga rumah Anda itu dibeli oleh orang baru yang betul-betul baru di komplek tersebut, pendatang baru. Bisa jadi hadirnya pendatang baru ini menimbulkan gangguan, kekacauan pada interaksi sosial yang telah terbangun selama ini. Karena mungkin perilakunya yang sembarang buang sampah, sembarang parkir kendaraannya, sembarang misalnya menimbulkan gangguan dengan suara-suara musiknya, atau hal-hal yang lain. Sehingga untuk memproteksi kenyamanan, ketentraman di komplek tersebut, syariat Islam mengajarkan Anda untuk terlebih dahulu menawarkan rumah yang Anda jual kepada tetangga kanan kiri dan mungkin tetangga depan rumah Anda. Kalau tidak ada yang berminat membeli dengan harga yang wajar, maka barulah Anda boleh menawarkan kepada orang lain. Adapun tetangga belakang rumah yang tidak ada hubungan dengan Anda dalam hal jalan, akses misalnya tempat buang sampah atau sumber air atau yang lainnya, halaman, maka Anda tidak berkewajiban menawarkan kepada mereka. Ya, tidak berkewajiban untuk menawarkan kepada tetangga yang tidak ada kebersamaan dalam akses, dalam halaman serta yang lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tegas menyatakan pula bahwa al-jaru ahaqqu bisaqabihi. Tetangga itu lebih berhak untuk mendapatkan manfaat dari Anda. Dalam riwayat lain, al-jaru ahaqqu bijarihi yantadhiruhu idza kana ghaiban. Tetangga itu berhak ahaqqu bi syufa'ati jarihi, berhak mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari tetangganya. Fa in kana ghaiban yantadhiruhu, kalau tetangga itu sedang pergi, maka wajib ditunggu sampai dia pulang. Kemudian Anda tawarkan rumah Anda untuk dibeli dia. Nah, hadis ini riwayat Imam Ahmad serta yang lainnya ini sharih, tegas adanya hubungan hak syuf'ah antara tetangga. Dan hadis ini ketika dicermati dengan baik tidak bertentangan sama sekali dengan hadis yang pertama dari Imam Bukhari yang mengatakan asy-syuf'atu fima lam yanqasim fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Syuf'ah itu terjadi pada hak-hak atau pada aset-aset yang belum dibagi. Kalau sudah dibagi, dipisahkan, ada batasan hak, ada tetangga, ada jalan, fala syuf'ah, maka tidak lagi ada hak syuf'ah. Maksud hadis ini adalah, ini menurut pendapat Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal serta yang lain, maksudnya adalah bila kedua tetangga tersebut tidak lagi memiliki kebersamaan dalam masalah jalan. Karena redaksi hadisnya fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq. Kalau batasan-batasan tanah sudah dibuat, kemudian jalan-jalan sudah dibuat. Di sini dengan menggunakan redaksi at-turuq, jalan-jalan. Sehingga ini bisa diartikan berarti masing-masing dari pemilik ladang, pemilik aset memiliki jalan akses sendiri-sendiri. Sedangkan hadis tadi mengatakan al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi yantadhiru in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahida. Tetangga itu lebih berhak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari tetangganya, dan dia wajib menunggu kalau tetangganya ini sedang pergi selama akses jalannya satu,
Selama akses jalan mereka untuk bisa sampai ke rumah masing-masing itu satu jalan. Sehingga dengan demikian, dengan mengkompromikan dua hadis semacam ini, maka kedua hadis ini bisa diamalkan secara bersamaan tanpa harus saling bertentangan. Ya. Kemudian al-mu'allif mengatakan fima yanqasim duna ma la yanqasim. Dan hak syuf'ah ini hanya berlaku pada aset-aset yang bisa dibagi. Kenapa? Karena redaksi hadisnya jelas mengatakan fima lam yanqasim, asy-syuf'atu fima lam yanqasim. Syuf'ah itu berlaku pada aset-aset yang belum dibagi. Adapun kalau asetnya sudah dibagi, maka fala syuf'ah, maka tidak lagi ada hak syuf'ah. Ini mazhab yang diajarkan dalam Al-Imam Syafi'i. Tetapi ada pendapat kedua, ya, agar kita tahu dinamika yang terjadi dalam ilmu fikih. Pendapat kedua menyatakan bahwa hak syuf'ah itu terjadi dan berlaku dalam semua aset yang bisa dibagi ataupun aset yang tidak bisa dibagi, semacam perhiasan, permata dan yang serupa, pedang, peralatan, senjata misalnya. Ini tidak bisa dibagi karena ketika dibagi rusak. Menurut mereka ini lebih layak untuk diberlakukan hukum syuf'ah karena asetnya tidak bisa dibagi. Tentu datangnya pemilik baru, partner baru lebih berpotensi menimbulkan kerugian karena buruknya hubungan antara partner dalam aset-aset yang tidak bisa dibagi ini akan bersifat permanen. Adapun aset-aset yang besar yang bisa dibagi dua, ini solusinya mudah. Ketika tidak ada kecocokan dengan partner, Anda bisa minta untuk dibagi. Selesai masalah dan Anda segera terhindar dari buruknya perilaku partner Anda. Tapi dalam aset yang tidak bisa dibagi, kalau ternyata tidak terjadi kecocokan, kesepahaman, maka Anda akan celaka selama-lamanya. Karena tidak bisa menghindar. Aset tersebut tidak bisa dibagi dua. Karenanya sebagian ulama mengatakan diberlakukannya hukum syuf'ah pada aset yang bisa dibagi itu sebagai isyarat bahwa aset-aset yang tidak bisa dibagi lebih layak untuk diberlakukan hukum syuf'ah. Ya, intinya dari paparan ini, kalau kita lebih dalam lagi mengkaji alasan kenapa diberlakukan hak syuf'ah, maka kita akan dapatkan ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk memproteksi partner Anda dari datangnya partner baru yang bisa jadi tidak terjadi kecocokan, kesepahaman, atau mungkin perilakunya buruk, lebih buruk dibanding Anda. Yang kedua adalah untuk memproteksi partner Anda dari tuntutan membagi aset. Karena seringkali aset itu akan kehilangan nilainya atau minimal mengalami penyusutan nilai jual ketika aset itu dibagi dua. Karena menjadi kecil misalnya, sehingga peminatnya menjadi kurang. Tapi ketika aset itu dalam ukuran yang lebar, maka akan banyak yang berminat untuk membelinya. Misalnya satu kapling tanah, kalau dibagi dua tidak bisa dibangun rumah, terlalu kecil. Tapi kalau dibiarkan tetap satu aset, maka akan mudah mendapatkan pembelinya, karena satu kapling itu layak untuk dibangun satu rumah. Sehingga ada alasan kenapa diberlakukan hak syuf'ah, agar partner Anda terhindar dari buruknya perilaku partner baru, dan agar ia terhindar dari resiko keterpaksaan membagi aset yang salah satunya adalah menurunnya nilai aset, dan juga bisa jadi hilangnya nilai jual aset atau manfaat aset tersebut. Nah, kalau kita cermati dua alasan ini, maka kita akan bisa gabungkan pendapat para ulama tanpa perlu harus memperadukan. Karena masing-masing ulama melihat dari sudut yang berbeda, padahal
kedua sudut pandangan tersebut dua-duanya benar. Dua-duanya benar, sehingga kita tidak perlu mempertentangkan dua pendapat itu, bahkan kita harus menggabungkan sehingga tema pembahasan tentang syufa'ah ini menjadi lebih lengkap, menjadi lebih komprehensif, sehingga kita tetapkan adanya hak syufa'ah pada aset yang belum dibagi, dan juga kita tetapkan adanya hak syufa'ah, kewajiban menawarkan terlebih dahulu kepada tetangga selama tetangga tersebut ada fasilitas umum atau fasilitas yang dimanfaatkan atau digunakan secara bersama-sama, yaitu misalnya jalannya sama, halamannya sama, sumber airnya sama, kemudian mungkin tempat buang sampahnya sama, agar tidak menimbulkan gesekan, tidak menimbulkan suasana komplek yang negatif. Setelah selama ini kondusif, maka diberlakukanlah hukum syufa'ah, dan ini mencerminkan akan indahnya syariat Islam yang begitu peduli dengan nilai-nilai sosial. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.